kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan untuk khusus lingkungan kita ini menjadikan kebaikan-kebaikan yang menyeluruh. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalil awamir wa ijtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Ummahat, yaitu Masjid Al-Khairat, Ibu Yulianti. Mudah-mudahan beliau semoga dalam sehat wal afiat dapat memimpin Masjid Al-Khairat wabil khusus untuk ummahat atau ibu-ibunya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati pula Ketua Majelis Ta'lim RW 024, yaitu Ibu Sofiani. Dan alhamdulillah beliau masih menjabat sampai hari ini. Kemarin mah udah mengundur baik kemarin ya. Kita doakan bersama mudah-mudahan masih istiqomah di dalam memimpin Majelis Ta'lim RW 24, yaitu Blok A LNN, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan zahir dan batin Allah Subhanahu wa taala. Serta yang sama-sama kita hormati ibu-ibu ketua. Alhamdulillah bahwasanya kita pagi-pagi masih bisa hadir untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 27 yang berbunyi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadwati wal 'ashyi yuriduna wajhah, yang artinya bersabarlah nafsaka akan dirimu wahai Muhammad dan orang-orang yang beriman, ma'allazina bersama orang-orang yad'una yang mereka mengajak rabbahum kepada Tuhan mereka bil ghadawati wal 'ashyi, baik di pagi hari maupun di sore hari, yuriduna wajhahu, yang mereka mengharapkan akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pagi-pagi hadir duduk di majlis? Enggak lain tidak bukan karena ada perintah Allah. Di antaranya adalah ayat ini, ketika kita duduk di majelis ta'lim di pagi hari, kudu banyak sabar. Kudu banyak sabar, sabar dengerin omongan orang, sabar dalam dengerin sambutan-sambutan orang, sabar dalam membaca surah-surah Yasin, sabar di dalam membaca tahlil, sabar di dalam membaca maulid. Kalau ngaji kagak sabar, Al-Fatihah waladhdallin pulang. Kan gitu. Itu enggak sabar namanya. Karena kita sabar, urutannya acaranya banyak. Barusan aja saya datang jam 9 kurang, Allah. Yang saya udah tinggal ceramah 15 menit, masih lama juga. Ternyata yang namanya sabar bukan hanya ibu-ibu, ustadznya juga perlu sabar nungguin sampai jam 10, sampai ngantuk juga saya. Itu. Tapi mudah-mudahan dengan kesabaran kita di pagi hari ini, Allah akan memberikan pahala yang sangat banyak. Amin ya Allah. Lalu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hilafuz zikr. Kata Nabi dalam sabdanya, apabila kau melewati dengan taman-taman surga, maka masuklah engkau di taman surga tersebut. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga? Kenapa para sahabat nanya, apa sih taman surga? Kan belum mati.
Orang kalau pengen masuk surga mati dulu. Syaratnya masuk surga mati dulu. Kalau masih hidup kayak begini jangan ngarep masuk surga. Karena syaratnya orang masuk surga adalah mati dulu. Sekarang lu pengen masuk surga cepat apa belakangan? Sekarang nih tanya, pengen dapat surga cepat atau belakangan? Kalau saya pengen yang sedang-sedang saja. Ya, muda banget jangan, tua banget juga jangan. Orang kalau udah tua banget, apalagi yang sudah selevel sama dia, yang sudah seangkatan dengan dia, yang sudah seumuran dengan dia, sudah gak pada ada, itu kan betah di dunia. Orang kalau udah umur 120 tahun yang sezaman sama dia tidak ada, teman-temannya udah pada pulang merahmatullah, anak-anaknya juga udah pada meninggal dunia, cucunya doang ada, cici dan sebagainya, kita di dunia gak enak. Siapa yang senang kelamaan di dunia? Gak enak. Terlalu muda juga gak enak. Bocah masih pada kecil, kita tutup mata, kan sian banget bocah. Akhirnya jadi yatim. Kalau bapaknya meninggal jadi yatim, kalau ibunya meninggal jadi piatu. Maka saya tanya di sini banyak sini janda. Berarti kalau janda berarti bapaknya meninggal. Itu kenapa dalam suatu riwayat kenapa para laki-laki itu banyak yang meninggal duluan daripada ibu-ibu? Kenapa ya? Karena ibu-ibu tuntutannya lebih banyak kepada laki-laki, sehingga laki-laki kuyang dapat. Itu dalam hadis jelas itu. Jelas, jangan tengah-tengah wah itu, jelas itu. Tengah-tengah, jelas itu. Kenapa para laki-laki banyak yang pada pulang? Saya bilang istri saya yang bilang gagal kok mati duluan. Ya. Orang masih pada butuh perempuan gitu. Dan iya. Laki udah usaha nih pagi siang sore untuk usaha, udah banting tulang, udah keringat, udah kepikiran. Pas pulang gini kagak ada senyum-senyumnya pisan, Allah ya, itu bagi enak banget itu, ya enak banget. Yang enak gimana? Pulang dalam keadaan isi tersebut. Lalu kata Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga? Qalu khilafun zikr. Adalah di mana kumpulan orang-orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat-tempat yang dapat mengingat kepada Allah di antaranya majlis taklim. Coba kalau ibu kumpul-kumpul di pos-pos tuh. Itu ngomongnya itu ngaco. Hakul yakin sih ngaco. Beda dengan di masjid, ada remnya kalau ngomong itu. Ada remnya. Apalagi kalau pas kumpul begini ada ustadznya, ada ketua RW-nya, ada RT-nya, ada guru taklim, itu tidak akan sembarangan berbicara. Tapi kalau di pos-pos begitu ngomong nggak apa-apa gitu. Tapi pada pertemuan kali ini kita tidak akan berbicara masalah itu hanya fadilah saja, ya kan? Artinya keutamaan orang menjaga ilmu. Ini saya dikasih materi ini, ya. Dikasih materi katanya perilaku mencerminkan akhlak dan kepribadian seseorang. Memang kebetulan ini masih bulan Maulid, karena ini masih bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah SAW itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa sekarang? Berapa Rabiul Awal sekarang? 20 berapa? 22. Ya, lihatnya kalender saya sedikit lupa itu, karena sebelum awal aja. Jadi pada kesempatan kali ini berbicara tentang masalah akhlak. Apa itu akhlak? Etika. Akhlak itu etika, sopan santun, attitude, beradaptasi dengan baik, itu akhlak. Pada suatu hari, ibu kenal yang namanya Husain, putra daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu Sayyidina Ali menikah dengan putri Rasulullah namanya Fatimah Zahra. Fatimah Zahra itu mempunyai anak namanya Hasan dan Husain. Husain ketika itu bertanya sama ayahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu mantu daripada Nabi Muhammad SAW, dan juga Sayyidina Ali itu keponakannya Nabi Muhammad SAW. Kata Husain begini, wahai ayahku, ayahnya Sayyidina Ali, saya mau bertanya kepada ayah, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabat?
Bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana akhlak datukku, wahai ayahku, ketika dia berkumpul dengan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan sering kumpul nih. Kita kumpul kita itu membawa kebaikan atau kemudaratan. Kalau kita kumpul kayak begini, ini kebaikan. Kenapa? Karena banyak yang disebut nama-nama Allah, disebut nama-nama Rasulullah, dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan maulid dan sebagainya. Ini tempat-tempat yang khair, yang baik. Lalu yang namanya anak sama ayah itu cerita. Kalau kita punya anak nih, biasakan anak kita itu sering ngobrol kepada ayahnya. Karena kalau anak itu sering ngobrol kepada ayahnya, itu nanti akan cepat kecerdasannya. Gitu tuh. Kalau seorang anak lebih sering ngobrol pada ayahnya, itu nanti anak tuh IQ-nya akan cepat berkembang. Berbeda kalau misalkan anak itu, apalagi kita punya anak SMP, SMA, bergaulnya dengan anak SD, itu punya kayak bocah terus itu. Kayak bocah terus. Saya baca dalam kitab Baros di Al-Ubudiyah, syarahnya Bidayatul Hidayah dijelaskan. Itu Rasulullah SAW itu usia 6 bulan saja sudah seperti 2 tahun kecerdasannya. Rasul apa begitu? Jadi 2 tahun seperti 7 tahun, 10 tahun itu kecepatan. Kecerdasan Rasulullah begitu luar biasa. Kata Husain, wahai ayahku, bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika berkumpul bersama para sahabat. Lalu ayahnya Sayyidina Ali mengatakan, akhlak datukmu Rasulullah SAW itu akhlaknya paling mulia, paling bagus dan paling sempurna akhlak Rasulullah. Ya. Tapi ketika menceritakan itu yang saya bawakan hanya 5 saja biar gampang diingat. Karena akhlak Rasulullah banyak luar biasa. Tapi yang saya bawakan cuma 5. Yang pertama kata Sayyidina Ali, wahai putraku, akhlak datukmu itu beliau mempunyai akhlak daimul bishri. Apa itu daimul bishri? Ada pernah dengar daimul bishri? Apa itu? Selalu menggembirakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan Nabi sedang berkumpul, Nabi itu selalu memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Kalau beliau duduk bersama dengan para sahabat, itu para sahabat tidak mau yang namanya dia itu keluar meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Saking nikmatnya bergaul dengan Rasulullah SAW. Seandainya pun dia berpisah dengan Rasulullah, tidak duduk, dia kangen ingin cepat-cepat duduk bersama Rasulullah. Tuh, daimul bishri. Kenapa? Karena Rasulullah itu selalu memberikan kegembiraan kepada para sahabatnya. Nah, kalau kita nih, ya, kalau kita kumpul-kumpul sama orang, kira-kira, udah ibu kita persendiri, kira-kira kalau misalnya ibu kumpul sama orang, itu orang-orang senang nggak sama kita kalau kita hadir. Nah itu ada di diri itu. Kan ada orang itu ya, pas dia datang, ya pengacau datang dah, itu lagi enak-enak kita rujak. Lagi enak-enak kita kumpul, datang bisa orang itu ya. Ada terus dan ceritanya kan gitu. Ada kan? Tapi Rasulullah daimul bishri. Rasulullah itu apa? Selalu memberikan kegembiraan kepada para sahabatnya sehingga para sahabat itu betah duduk dengan bersama Rasulullah. Betah. Tadi ada yang kawan-kawan itu kalau misalnya kita duduk sama dia, kita nggak betah itu. Jangan 1 jam, 2 menit aja. Iya. Pernah ngerasain nggak Bu? Oh, pernah enggak? Pernah kita. Tapi itu enggak ada itu sini gitu. Sampingan lagi begitu. Ya. Kenapa? Kalau Rasulullah itu tadi daimul bishri, menyebarkan tentang kebaikan, menyebarkan tentang orang-orang gembira karena dekat kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita punya teman yang enak, itu luar biasa. Kita punya teman tuh, kalau misalkan dia datang membuat dia gembira, itu nikmat tuh. Jadi teman juga kan kita suruh milih tuh. Ada teman itu kan ada teman itu banyak di meja makan, ya kan? Tapi sulit ketika kita sedang kesulitan, kan gitu.
Kalau di meja makan teman banyak, coba ikut punya makanan, makan, kumpul, banyak orang itu banyak. Tapi ketika lagi kesulitan, lagi kena musibah, lagi ditimpa tentang sesuatu, dia nggak mau tahu. Lah itu kan gitu. Ya. Tapi Rasulullah SAW itu mempunyai sifat daimul bishr, sering memberikan kegembiraan kepada orang lain. Nah, kalau misalkan kita ingin diperlakukan baik sama orang lain, kita kan apa tuh? Sunatullah lah, ya kan? Pengen sekali kita diperlakukan baik oleh orang lain. Ada di sini kita ingin diperlakukan buruk sama orang lain, nggak ada. Pasti kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka perlakukan orang tersebut baik pula. Itu kita ingin diperlakukan baik karena hati nurani kita senang tuh kalau orang berbuat baik sama kita. Nah, kalau kita senang orang lain berbuat baik sama kita, kita pun harus berbuat baik kepada orang lain. Seimbang gitu. Jangan kita pengen diperlakukan baik tapi kita enggak perlakukan baik kepada orang tersebut. Nabi itu gitu tuh. Manusiawi, manusia mah ingin diperlakukan baik manusiawi, wajar gitu. Tapi jangan pengennya kita ibaratnya gue berbuat baik terus orang sama kita, tapi kita nggak pernah berbuat baik, itu kurang baik. Di antaranya apa tadi? Ya kan? Senyum. Kan tabsumuka ala wajhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu menjadi sedekah. Itu senyum itu kalau bayar. Jadi sama orang tuh senyum gitu, membuat orang gembira. Kita kalau ketemu orang abus, tahu abus bu? Apa tuh abus? Mukanya itu asem aja. Tapi asem buat muka orang itu. Kagak betah kita aja. Berikan kita senyuman. Cuma kalau senyum itu udah lawannya. Jangan ada lawannya. Ini pulang ngaji sama ada buat ustaz terus senyum dari sini dari masjid sampai pulang senyum deh. Gitu. Nggak ada lawannya. Gila kan dia. Lihat hasil lawannya lah senyum. Jangan senyum baik dari masjid sampai pulang ngaji. Kata ustaz terus senyum itu. Ada orang senyum. Lah orang udah lama gitu. Ya hasil lawannya lah senyum. Nggak boleh sendirian. Senyum. Itu senyum termasuk sedekah yang paling sederhana, tapi sedekahnya luar biasa. Daimul bishr, berikan kegembiraan. Kalau misalkan kita ada dimanapun, buat orang itu senang sama kita. Kalau misalkan kita nggak datang, itu tunggu. Kayak ustaz ngajian, ustaz datang baru kan tunggu. Ya. Itu. Tapi apa? Buatlah kita menjadi orang yang manfaat. Khairun nas anfa'uhum. Buat kita manfaat. Apa yang harus kita bisa berikan kepada orang lain? Manfaat apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Tuh, manusia yang paling baik itu memberikan manfaat. Manfaat itu bukan hanya uang. Ya kalau orang kaya uang jelas. Orang nggak punya duit kasih duit gembira. Tapi kalau kita duit nggak punya, jabatan nggak punya, ya setidaknya kita kalau tidak bisa menyenangkan orang lain, jangan nyakitin orang. Gitu. Ini jangan-jangan hati kita. Jangan nyakitin orang. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang, jangan suka nyakitin. Berikan kita gembira. Walaupun kita lagi susah, walaupun kita lagi masalah, banyak masalah yang terjadi sama diri kita, tetap harus memberikan senyuman kepada diri. Sehingga orang lain itu senang dengan kedatangan kita, dengan kehadiran kita, itu orang lain senang. Nggak merasa apa tuh, nggak merasa aduh. Yang pertama. Terus yang kedua, wahai anakku, kata Sayyidina Ali, itu akhlaknya Rasulullah itu sahlal khuluqi, akhlak yang sangat bagus. Akhlaknya sangat bagus dan sangat baik. Dipuji oleh para sahabat, dipuji pula oleh para musuh tuh Rasulullah. Bahkan Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia dan sangat agung. Kalau misalkan manusia masih memuji manusia itu belum seberapa. Tapi kalau yang sudah memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian seluruh makhluk enggak ada apa-apanya. Tapi Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
sehingga sudah benar-benar akhlaknya Rasulullah itu mempunyai akhlak yang sangat mulia. Orang kalau misalkan bergaul dengan orang yang punya akhlak itu gimana? Bagaimana caranya kita tahu perilaku itu orang baik atau tidak? Lihat aja sehari-harinya dia. Lihat sehari-harinya. Apakah dia sehari-harinya mencerminkan orang akhlak yang baik atau tidak? Kalau misalkan tidak mencerminkan akhlak yang baik yang tidak, itu ketahuan awalnya. Keadaan sehari-hari kita lihat. Jadi Rasulullah itu mempunyai sahlal khuluqi, akhlak yang sangat baik atau terpuji, langsung Allah Subhanahu wa taala yang membina. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas akhlak. Orang kalau misalnya punya akhlak nikmat. Kalau dalam syai'ir gitu, hayatul fata wallahi bil ilmi was tuqa. Ya. Bahwasanya kehidupan pemuda itu ya kan ilmu, takwa dan adab diberlaku. Sehebat-hebatnya orang kalau tidak mempunyai akhlak, ya banyak memiliki orang. Itu maka Rasulullah dalam hadisnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak. Kenapa? Di zaman Quraisy, zaman jahiliyah tersebut tuh zaman dulu itu kalau mempunyai anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Zaman jahiliyah. Ibu punya anak perempuan nih, ya kan? Zaman jahiliyah. Pas lahiran dikubur hidup-hidup anak perempuan. Kenapa? Anak perempuan nggak bisa perang pada waktu itu. Yang bisa perang laki-laki. Dan untuk menjadi raja dan sebagainya itu kita laki-laki. Maka kalau punya anak perempuan zaman itu, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Luar biasa. Jahiliyah itu. Yang ketiga, wahai anakku, kata Sayyidina Ali, datumu itu mempunyai akhlak layyinul jadid, hati sangat lembut, mempunyai hati sangat lembut. Enggak pernah beliau itu mempunyai sifat sombong. Lembut hatinya dan enggak sombong. Kalau kita mau hitung-hitungan atau mau ditanding-tandingkan, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang semuanya ada pada beliau. Ibu tahu Nabi Yusuf Alaihissalam. Itu Nabi Yusuf Alaihissalam dalam suatu riwayat itu Nabi Yusuf Alaihissalam tampaknya luar biasa. Kalau ibu ketemu Nabi Yusuf misalkan masuk kemari, maka mata itu tidak akan lepas untuk melihat wajahnya Nabi Allah Yusuf Alaihissalam. Diabadikan dalam Al-Quran, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Jadi ketika para malaikat itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam, sampai mereka itu memotongkan jari-jarinya dan dia tidak terasa sampai kepotong jarinya. Kenapa? Karena melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, saking tampannya itu perempuan-perempuan bangsawan pada waktu itu memotong jarinya sampai tidak terasa, saking tampan itu Yusuf. Tapi Rasulullah SAW lebih tampan lagi daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, lebih tampan lagi. Allah. Tuh riwayatnya aja ketika Aminah dan Abdullah menikah. Siapa Aminah, Bu? Aminah itu ibunda daripada Rasulullah SAW menikah dengan Abdullah. Itu Abdullah ayahnya Rasulullah. Itu ketika Aminah dan Abdullah nikah, apa yang terjadi? Ratusan perempuan yang dipingit di kota Mekah pada meninggal dengan seketika karena kecewa Abdullah menikah dengan Aminah. Ibu, waktu menikah ada yang meninggal? Mantan atau siapa yang meninggal? Dia mah perempuan-perempuan pingitan, bukan perempuan yang jalan, perempuan yang ada di rumah yang di kamar-kamar mendengar Abdullah menikah dengan Aminah, mati dengan seketika. Saking sok, ya Allah, nikah Abdullah, kalau tampan dengan Allah. Kenapa? Dalam jiwa Abdullah ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Saking tampan itu nurnya aja ada di ayahnya. Ketika sudah Aminah mengandung,
Abdullah sudah tidak terlalu kelihatan tampan lagi. Jadi, manusia yang paling sombong ada dua. Rasulullah walaupun mempunyai jiwa layyinal janib, ya kan, punya hati yang lembut dan gak sombong. Tapi ada manusia yang diabadikan dalam Al-Quran yang sombongnya luar biasa. Siapa dia? Fir'aun dan Qarun. Itu manusia paling sombong. Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Qarun dia ngaku orang yang paling kaya. Emang kaya benar. Itu Fir'aun dia ngaku sebagai Tuhan itu. Sombongnya luar biasa. Kalau dia tidak, rakyatnya tidak mau menyembah dan mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, mati Fir'aun. Kalau Qarun, ya kan, orang kaya yang sangat sombong. Qarun padahal awalnya miskin tuh. Qarun itu dalam suatu riwayat itu Qarun itu awalnya miskin, punya keluarga miskin banget Qarun. Tapi saking miskinnya dia minta doa sama Nabiullah Musa, minta doa. Maka orang-orang yang dekat sama Allah, apalagi orang Nabi, doanya dijabah. Terus ada nggak di zaman sekarang ada orang yang doanya dijabah? Ada. Para ulama, kata Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada para nabi. Itu Qarun minta sama Nabi Musa, ya Nabi Musa, saya miskin banget ini. Kalau ibu lagi pacaran apa, minta doa sama orang soleh, minta doa sama orang yang rajin ibadah, guru-guru, ya guru, Pak Ustaz, Kiai, Habib, minta saya supaya ekonomi saya lancar, begitu juga lancar, minta doa, nggak usah malu, mustajab, minta doa. Itu si Qarun minta doa sama Nabi Musa, didoain oleh Nabi Musa, diberikan keterampilan, tuh. Artinya apa? Bukan hanya doa, tapi diberikan skill, pengetahuan. Setelah diberikan pengetahuan, didoakan oleh Nabi Musa, Qarun menjadi orang terkaya pada waktu itu. Sehingga kuncinya Fir'aun itu dibawa dengan laki-laki yang kekal dan dengan binatang-binatang unta-unta, itu kuncinya si Qarun. Dan dalam daripada kunci tersebut, kunci gudangnya berisi emas semuanya. Kalau kuncinya aja berat banget, gudangnya itu isinya emas semuanya, berarti aja luar biasa. Gudang kita itu diangkat sama siapa itu? Dikantongin gitu mah, baru diangkat. Isinya apa? Kardus, barang-barang bekas, gudangnya ya, yang nggak kepake. Kalau isinya emas semuanya kalau, tapi saking kayanya, ya kan, sehingga Qarun itu ketika diminta zakat oleh Nabiullah Musa AS, dia tidak mau zakat. Dia bilang ini adalah kekayaan karena hasil saya, bukan karena Allah. Belum sombong. Maka kalau kita lagi di atas, baik di atas karir, di atas jabatan, di atas segala-galanya, ekonomi dan sebagainya, itu jangan sekali sekali sombong. Kenapa? Kalau kita sombong, jatuh seperti Qarun dan Fir'aun. Ingat, Qarun kaya itu kira apa? Belangsak lagi, benar mati, tenggelam. Maka kalau kita misalkan mendapatkan harta di bawah tanah, maka kita sebutlah itu harta karun. Nah itu memang begitu. Kalau sejarahnya, kenapa sehingga boleh itu kenapa itu sebut harta karun? Oh, sejarahnya seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, wala ayyabin. Enggak pernah lisan itu mencela orang. Enggak pernah Rasulullah mencela orang berkata kasar atau berkata jorok. Kata tadi laisal minna al-bazza. Janganlah, bukanlah termasuk golonganku orang yang berkata kotor, berkata jelek. Laisal minna al-bazza. Itu Nabi itu enggak pernah dia berbicara yang kotor, mencela orang. Ya itu tidak. Kalau lidah itu misalkan berbicara, ya memfitnah orang, bahaya. Ya. Maka lidah kita itu harus dijaga. Di dalam rumah tangga hati-hati dalam berbicara. Seorang suami harus hati-hati dalam berbicara. Seorang istri juga harus hati-hati dalam berbicara. Terjadinya perceraian, terjadinya huru-hara, terjadinya
berantem dalam rumah tangga itu disebabkan awal-awalnya dari ucapan, lisan. Coba kalau ibu berantem diam-diam dong, ibu berantem nih, tapi nggak ngomong itu sama laki dia tuh ngomong apa sih? Nggak kalau berantem. Kenapa kita terjadi berantem dalam rumah tangga? Karena lisan kita. Ya, coba kita berantem sama suami, diam-diam aja diam, nggak usah ngomong udah, kalau ingin makannya ngomong, itu aja udah. Nggak kalau berantem. Kenapa terjadi berantem? Lisan. Dalam rumah tangga gitu. Bertetangga sama. Kenapa kita tetangga berantem? Dari ucapan. Coba kalau kita tetangga misalnya berantem saling apa ya? Gini mulutnya ditutup, bekap gitu, nggak ngomong berantem. Nggak mau berantem, ngomong apa sih? Ganggu apa gitu bang? Ya kan? Terjadi berantem dari lisan. Kita nggak nahan jaga lisan kita. Di dalam masyarakat juga sama. Kenapa? Sering keributan, gagal lisan. Maka dalam kitab Bidayatul Hidayah, karena dari Ghazali dijelaskan, itu jagalah lisan kita dalam 8 hal. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Ghazali jaga lisan kita dalam 8 hal. Pertama, jangan bohong. Nggak boleh kita bohong tuh. Jaga lisan kita, jangan suka kita berbohong. Bohong terhadap suami, terhadap istri, terhadap keluarga, bohong. Jangan jadi kebiasaan berbohong. Awalnya sih bercanda sedikit doang, akhirnya lama-lama keterusan. Jangan sikat bohong itu. Jauhkan tuh kalau kita berbicara itu perkara yang bohong-bohong, jauhin. Itu kalau orang sudah nggak percaya repot tuh. Orang kalau udah nggak percaya dalam ucapan kita, repot udah. Maka jangan suka bohong kita. Yang kedua, tidak tepat janji, tidak menepati janji. Bayar utang nanti ya bulan depan saya bayar, kagak dibayar saya. Ucapan kagak ada. Bayar utang, janji doang. Orang nggak percaya tuh. Kalau punya janji sama orang tepatin. Dan jangan tepatin kalau nggak bisa ngomong. Jangan diem aja, orang kan nungguin. Iya, saya datangnya itu. Janjian misalkan di kereta api Medland jam 10 ya janjian. Orang udah datang. Dia percaya sama kita, nungguin sampai jam 12 sudah datang. Ternyata kita lagi ada keperluan, kita nggak ngomong. Ini janji sama orang nggak percaya lagi. Ya itu. Tidak menepati janji. Yang ketiga apa? Ghibah. Hati-hati, menggunjing ngomongin orang. Kan kalau orang bisa ngomongin orang kan apa? Seperti sama makan bangkai saudaranya. Ghibah, ngomongin orang enak banget orang. Si pulang begini, si pulang begini enak banget. Gak boleh dalam budaya. Jangan kita ghibah. Yang keempat, berdebat, bertengkar, berbantah-bantah dengan manusia ketika bicara. Kan seneng banget kita kalau misalkan lagi diskusi berdebat pengennya menang terus ya. Lagi rapat nih. Ya kan lagi rapat, ketika ada perdebatan kan pengennya kita menang terus. Nggak pengen kalah, bener nggak? Padahal kita salah, kita pengen menang terus. Jauhkan tuh berdebat, berbantah-bantah, bertengkar ketika berbicara dengan manusia. Jangan senang kita debat, dia mana? Kecuali kalau kita diharuskan untuk berbicara. Ini bentar-bentar debat. Bentar-bentar orang ngomong sedikit dipotong. Oh gini. Ya. Jangan. Yang kelima, ngaku paling bersih. Ini kalau masih bukan saya yang bikin, kan bukan lagi gitu. Enggak gitu. Ya sama. Ini kalau kan saya yang bikin, ya orang nggak boleh bisa nih. Saya doang yang bikin. Cuman pas lebih kosong nggak kawasan masjid. Kan begitu. Jangan kalau paling bersih, nggak boleh. Yang keenam, melaknat. Jangan suka melaknat tuh. Ya Allah, melaknat orang. Melaknat istri, melaknat suami, melaknat anak durakan atau ngajar dong. Nggak boleh. Jaga, simpan. Buru-buru kalau misalkan kita terlepas, ya Allah, astagfirullah. Buru-buru minta ampun. Jangan dilanjutin. Kalau kita suka melaknat itu melaknat orang, buru-buru disimpan. Kan gampang banget kita melaknat orang itu. Kalau kita benci, siapa itu kita sumpah-sumpahin gitu, mampus tuh, mati tuh. Jangan. Hati-hati jaga lidah, kata Imam Ghazali. Terus apa lagi? Mendoakan keburukan orang lain, nggak boleh. Ustaz boleh nggak sih doain kita baca Yasin? Ustaz,
Ya Allah, saya baca Yasin pada malam hari, ya Allah 7 kali 7 balik, biar si fulan mati besok ya Allah. Enggak boleh. Walaupun itu Quran, enggak boleh. Yang betul bagaimana? Ya Allah, ini orang ini banget zalim itu ya Allah, mudah-mudahan sudah balik lagi gitu. Walaupun baliknya mati misalkan. Itu urusan kita. Yang penting ya Allah balikin dia hidayah. Kalau dia nggak dapat hidayah juga kepada ya Allah, terserah Allah dah. Ya. Doain yang baik-baik, jangan berdoa keburukan nggak boleh. Baca Quran niatnya untuk mendengarkan orang, nggak boleh. Kecuali untuk mendoakan kebaikan. Yang terakhir, berbicara tuh, bercanda dengan mengolok-olok. Hati-hati tuh. Yang ke-8 tuh. Kita kadang bercanda, cuma suka mengolok-olok. Iya. Itu bahaya tuh. Bercanda tapi suka mengolok. Sering kita tuh bercanda tapi mengolok-olok. Seperti apa Bu? Hah? Bercanda tapi mengolok-olok. Jangan sama dia mah. Kenapa? Ribet dah ya, ribet dah gitu. Padahal orang tersebut nggak ribet, biasa aja. Itu kan bercanda mengolok-olok. Mau bener atau tidak? Itu boleh. Ya. Yang terakhir, ya kan? Wahai anakku, kata Sayyidina Ali, datumu itu mempunyai sifat wala musyahid. Enggak pernah pelit sama orang. Enggak pernah pelit. Itu nanti kalau udah ngasih tangan kanan, tangan kiri enggak tahu. Dan nanti kalau udah ngasih enggak pernah diambil lagi. Ibu pernah ngasih orang enggak? Contoh nih, ini ada apa di jeruk, apa pakai jeruk? Sekarang lontong nih. Nih, diambil orang. Ya kan? Dia nggak mau, Bu saya nggak mau, ya udah saya ambil lagi. Pernah nggak gitu? Pernah kali ya. Ya kan? Nabi itu begitu. Nabi udah ngasih nih. Tuh. Dia nggak mau, udah kasih ke lain aja. Tuh Nabi itu tuh. Kalau kita kan kita kasih orang nih, dia kagak mau, ya udah nggak mau sih, taruh lagi kan gitu. Itu kalau Nabi nggak begitu. Jadi kalau Nabi udah mengeluarkan, itu nggak pernah diambil lagi. Kalau kita tuh saya lihat tuh udah ngasih di kagak, ya udah nggak mau saya ambil lagi aja gitu. Tapi kalau udah nggak mau kasih lain aja, gitu. Kurang begitu, nggak pelit. Kalau kita kan pelit. Ya. Dalam agama itu pelit itu ada dua, ada bakhil, ada syuh. Apa bedanya bu bakhil dan syuh? Itu bakhil pelit, syuh itu pelit juga. Apa bedanya? Kalau bakhil begini nih, contohnya. Kan ibu misalkan mau ziarah misalkan ke Sunan Gunung Jati. Biasanya kalau orang mau ziarah itu rombongan misalkan ada 20. 20 itu ada yang bawa, saya bawa lontong ya 20 biji. Betul ya? Saya bawa gorengan 20 biji untuk bayi-bayi. Ya kan? Saya bawa air begitu. Pelit. Kalau orang yang pelit mah dia ketika misalkan diajak jalan-jalan, orang pada bawa lontong untuk teman-temannya, dia mah enggak, buat mulutnya doang. Itu namanya pelit tuh. Ini apa nih? Lontong, gorengan. Udah buat dia doang, lontong 1, gorengan 1, ya kan? Agar 1, buat dia doang udah. Buat orang lain kagak. Itu orang pelit tuh. Itu kalau misalkan lagi patuan, lagi makan. Udah beli makan yang tiap hari dah, ayo kita ada yang beli cabai, ada yang beli ini. Dia mah enggak, dia mah beli cabai, beli buat dia doang. Ya, buat dia doang. Orang mau pada ngasih tuh, kalau jalan pada ngasih lontong juga bagi tuh. Tukeran, ada yang lontong, ada yang gorengan, ada yang chips protein, ada yang biskuit, dibagi. Dia mah enggak, buat congornya dong. Udah lontong 1, air 1 udah. Itu namanya pelit. Orang pada nyumbang bagi-bagi makan lah, itu. Tapi pelit mungkin kalau misalkan dia nggak punya, kita bisa maklum. Dia nggak punya duit nih, maklum. Yang penting dia tidak merepotkan orang lain. Pasti bagi bagus pelit gitu. Dia pelit nggak bagi, tapi masih bagus. Mungkin dia kalau nggak punya duit, dia nggak merepotin orang. Yang bahaya itu syuk. Apa syuk? Pelit untuk orang lain, pelit untuk diri sendiri. Tuh yang tuh. Orang lain pada patungan tuh, dan tadi lontong apa, kata dia mah, alhamdulillah teman-teman pada bawa lontong, pada bawa ini, alhamdulillah saya memang gak bisa bawa.
ya kan? Akhirnya pas sudah di mobil, orang-orang pada bagian lontong, wafer apa, akhirnya terlibat tuh banyak. Ya, pas terlibat banyak, dia mah nggak ngasih. Apa dia bilang? Tuh kan, untung saya nggak bawa apa-apa, dapat juga akhirnya. Ada nggak yang mental gitu? Ada. Saya mah nggak bawa apa gitu kan, tapi bagi juga saya teman-teman. Lah itu namanya pelit untuk orang lain, pelit untuk diri sendiri. Pengennya gratisan baik orang. Syuk tahu tuh. Tuh ada orang begitu mah tuh ya. Ba'idun minallah wa ba'idun minan nas. Jauh dari Allah, jauh dari manusia. Nggak bakal ada nemenin orang begitu mah. Itu bakhil masih mendingan, dia tidak merepotkan orang. Syuk yang parah. Dia nggak bawa apa-apa, pas dikasih di pahanya banyak makanan, apa dia bilang tuh kan? Saya bilang tidak apa, nggak tahu kita kebahagiaan. Tuh, Nggak tahu malu. Ya. Syuk. Ada yang begitu bu, kalau Ada jalan-jalan? nggak yang di sini? Ada, cuman malu aja nyebutnya. Ya. 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 Kalau misalkan di jalan-jalan orang pada bagi-bagi, dia cuma buat dia doang nih, buat dia doang. Itu namanya bakhil, pelit. Tapi kalau misalkan untuk diri juga bawa, ngandelin orang lain untuk dibagi, itu namanya syuh. Besok kalau misalkan ada apa ya, misalkan kumpul-kumpul apa, dia cuma numpang makan doang, nggak bawa apa-apa, itu bukan bakhil, bukan. Bakhil masih mendingan, nggak ngerepotin orang, buat dia doang. Syuh. Ngeselin dia. Arabnya aja udah syuk. Iya. Syuk. Untuk orang dia nggak mau ngasih manfaat, untuk diri gue nggak mau, pengennya dikasih terus. Ingetin syuk. Ya itu orang begitu, itu di atas bakhil tuh. Kalau bakhil masih mendingan, orang lain nggak pelit, apa dia mah nggak pelit, masih mendingan. Lah ini untuk dia pelit, orang lain itu apalagi? 5 tuh, ya 5. Jaga tuh. Jangan sampai kita punya sifat seperti itu. Apa yang pertama? Jauh. Daimul bisyari, yaitu jadikan orang yang selalu menyenangkan orang lain, gembira. Ketika kita datang orang gembira. Yang kedua, sahlal khuluqi, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai akhlak yang bagus. Yang ketiga adalah lainal jani, mempunyai hati yang baik, enggak sombong. Yang keempat, wala iyabin, mempunyai lisan yang dijaga. Yang keempat, wala musyahid, jangan menjadi orang yang pelit. Jadi bakhil dan musyahid, mana yang lebih parah? Musyahid. Dalam bahasa Arab ada 2 pikir, bakhil, musyahid. Musyahid itu lebih parah dari bakhil. Kalau bakhil, pelit untuk orang, untuk diri nggak pelit. Kalau musyahid, pelit untuk orang, untuk diri juga pelit, pengennya dibagi terus, nggak mau modal, pangkat kuning, buntut gak senang. Orang begitu jangan deket-deket tuh, repot kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan harus sampaikan ada manfaatnya. Akhlak daripada Rasulullah SAW ini adalah suri tauladan yang harus kita contoh teladan dalam sehari-hari. Karena akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling sempurna dan paling bagus hanya akhlaknya Rasulullah SAW. Karena Quran sudah bilang, Allah telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mudah-mudahan kita termasuk mempunyai akhlak yang baik, contoh daripada Rasulullah SAW, dan kita selalu mencintai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.